Kak mau tanya, kalau Ya. untuk imunoglobulin A itu kan bertahannya 6 hari. Tadi menurut penjelasan Kak Agni. Nah, kalau setelah 6 hari dia tidak beregenerasi atau maksudnya tidak muncul lagi. Harus ada infeksi dulu, kemudian dikenali sel memori baru muncul lagi IgA-nya atau gimana Kak? Sebenarnya IgA itu ada banyak banget ya. Ada berbagai macam IgA. Ada mungkin triliunan macam IgA yang standby sebenarnya. Terus imunoglobulin A. Jadi sebenarnya antibodi kita itu mempersiapkan diri kita dari berbagai infeksi, berbagai mutasi sebenarnya. I see. Ya, kalau imunoglobulin A yang ini habis, kan ada imunoglobulin A yang lain ya. Gimana ya Yang bilangnya? trilionannya itu ya. Jadi sebenarnya sih iya. Iya. Imunoglobulin A. Nah, imunoglobulin A itu ada yang non spesifik kah? Kalau saya bilang sih enggak ya, tapi imunoglobulin A itu selalu ada karena dilatih di usus kita tuh sebenarnya. Jadi tempat pembentukan imunoglobulin A yang paling banyak itu kalau saya bilang ya di usus kita, di usus besar terutama. Oh gitu. Imunoglobulin kita itu nggak pernah habis, selalu ada. Sebenarnya selalu ada. Kan kita terpapar terus dengan Itu corona. Spesifik apa yang spesifik dok? Yang ada di usus kita? Iya. Kan ada yang bilang imunoglobulin A itu spesifik, non spesifik. Kalau saya bilang yang namanya imunoglobulin A ya spesifik. Sebenarnya spesifik karena dia kan termasuk adaptif imun ya. Adaptif imun. Cuman gini, kalau misalnya kita terinfeksi SARS-1 misalnya, nah tubuh itu akan membentuk antibodi spesifik terhadap SARS-1. Tapi dia juga akan membentuk mutan-mutan dari antibodi ini. Jadi dia akan mempersiapkan diri. Nanti lo ya kalau SARS-1 bermutasi, gue udah siap, udah disiapin sama tubuh sebenarnya. Namanya somatomal mutation namanya. Ya, jadi kalau misalnya kita terpapar beta corona common cold yang tipe HKU1, nah nanti akan terbentuk antibodi terhadap HKU1 yang khas, yang spesifik. Tapi tubuh juga akan mempersiapkan imunoglobulin A untuk mutannya si HKU1 ini. Gitu. Makanya nanti ada cross proteksi segala. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu takut sama mutan sih. Tubuh udah lebih pinter kok. Kata tubuh gue udah nyiapin kok mutannya. Antibodi mutannya gue udah nyiapin. Lo mau mutan kayak apapun gue udah siap gitu. Sebenarnya begitu sebenarnya. Kuncinya berarti justru malah di IgA ini ya dok ya? Ya, sebenarnya kunci tuh IgA loh, bener. Yang paling penting tuh IgA. Harusnya pun kalau kita mau vaksin, mestinya kita vaksin yang membangkitkan IgA gitu ya. Membangkitkan IgA ya. Kak, berarti kalau kita sering terpapar penyakit, bukan sering terpapar penyakit, sering terpapar banyak patogen, itu akhirnya kita jadi lebih siap ya dok ya? Atau gimana? Iya, gini, pasti kita terpapar ya. Iya. Setiap hari pasti kita terpapar patogen, antigen, mesti aja ketemu dengan berbagai macam virus, berbagai macam bakteri yang baru ya, baru kan ada banyak macam di sekitar kita ini. Iya. Nah itu kalau kondisi kita baik, tidur kita cukup, kita tidak stres, ya, kita bisa menghadapi segala paparan itu dengan lebih baik. Ya intinya kenali aja sinyal tubuh kita, dikenali aja. Kalau lu nggak enak badan ya tidur gitu aja. Kalau lemas ya udah istirahat aja dulu gitu. Kita harus mengenali badan kita ya. Cuman kalau sekarang kan kalau kita dikit-dikit sakit terus kita bilang kamu cengeng gitu ya. Padahal enggak, padahal itu adalah sinyal tubuh. Kita harus memberi memberi kesempatan tubuh untuk memulihkan dirinya, dan yang paling utama ya bed rest, ya tidur, istirahat begitu ya. Setiap hari pasti terpapar patogen, antigen tiap hari. Siapa yang bisa menghindar? Nggak ada.
Iya. Artinya memang sebaiknya kita itu tidak menganggap patogen itu sebagai ancaman ya dok ya. Tapi ya benar nggak sih dok? Iya. Gimana? Patogen itu kan zat asing ya. Ya. Gimana kita mau menghindar dari patogen ya? Ya mungkin kita bisa mengurangi paparan ya. Ya. Kita bisa mengurangi paparan. Ya. Selain mengurangi paparan, kita harus memperbaiki kondisi tubuh karena nggak 100% paparan juga bisa kita hindari. Gitu ya. Kurang lebih begitu sih. Jadi jangan hanya kita fokus pada paparan-paparan, tapi Tubuhnya kita harus nggak seimbang lah. dipersiapkan. Iya, iya, iya. Kita harus seimbang. Jangan anggap kita harus steril. Jangan anggap kita hidup sendiri, enggak. Kita butuh kok bakteri, virus, jamur, cacing pun kita butuh. Kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Yang penting mah gimana supaya seimbang. Jadi ya itu yang namanya ekosistem ya, ekosistem. Harus membentuk suatu ekosistem, dan ekosistem itu ya semakin kaya ragamnya, itu semakin baik ekosistemnya. Lihat hutan-hutan di Borneo, di Kalimantan, itu kan indah banget ya. Karena apa? Karena dia kaya ragam biotanya, flora, faunanya kaya ragam. Tapi bandingkan dengan di padang pasir, ya di padang pasir kan ragam biotanya itu kan terbatas. Jadi semakin kaya ragam biota, flora dan faunanya, semakin ekosistemnya semakin bagus. Iya, jadi kita harus jaga, sebenarnya harus jaga mikrobiota kita. Jadi di tubuh kita harus memperkaya mikrobiota kita. Di tubuh kita berarti harus banyak mikrobiota ya dok ya, bukan malah disterilin dengan disinfektan dan lain-lain gitu ya? Iya betul. Jadi termasuk sabun, kita harus mulai ke sabun yang organik sebenarnya, karena di kulit kita itu kan ada mikroba yang justru membuat kulit kita lembut. Dia menghasilkan lemak yang kita butuhkan untuk melembutkan kulit gitu. Jadi dari kulit ujung kepala sampai ujung rambut itu mikrobiota semua. Dan mikrobiota kalau kita jaga keseimbangannya, jadi nggak terlalu jorok, juga nggak terlalu steril, justru itu akan membentuk ekosistem yang kita butuhkan, ekosistem. Ya? Terlalu jorok juga nggak bagus ya dok ya? Ya terlalu jorok juga nggak bagus, nanti ketahuan. Bau dong. Iya, malah gatal-gatal, garuk-garuk, warna-warni, nanti kulitnya warna-warni kan lucu dan nggak nyaman. Betul. Iya, tapi bukan berarti kita harus steril semua.